Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya beberapa orang pernah mengalami ini. Yaitu ada 7 alasan mengapa dia menolak putus denganmu. Padahal kamu udah kekeh banget nih, harus putus. Apapun yang dia ngomongin harus putus. Nah, kira-kira apa sih alasan dia? Kenapa menolak putus? Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya memiliki pertimbangan. Apakah tetap putus dari dia atau memberi kesempatan kepada dia. So, berikut 7 alasan mengapa dia menolak putus darimu. Yang pertama, karena dia benar-benar tulus sayang padamu. Nah, pertanyaannya begini. Bisa ndak orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar sayang sama kita, bisa ndak dia melakukan kesalahan? Jawabannya bisa. Jadi waktu dia melakukan kesalahan, dia yang benar-benar sayang, bukan berarti kita langsung udahlah putus aja. Nah, kadang-kadang inilah keegoisan kita. Kadang-kadang inilah kesombongan kita. Dia padahal benar-benar sayang, tapi hanya karena melakukan 1-2 kesalahan, kamu langsung putusin dia dan gak peduli sama dia. Padahal sebenarnya dia benar-benar sayang. Saya beritahu teman-teman muda, orang yang melakukan kesalahan itu biasa. Tapi tetap di dalam kesalahan itu yang gak biasa. Artinya apa? Kalau dia mau berubah lebih baik dan dia janji akan berubah, kasih dong kesempatan. Kasih dong kesempatan. Semua orang bisa salah, bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau dia mau berubah, hargai. Apalagi kalau dia betul-betul sayang sama kamu. Ya, itu yang pertama. Kenapa dia benar-benar tulus sama kamu, makanya dia gak mau putus darimu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa dia menolak putus darimu. Dia benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Artinya gini, dia berusaha menunjukkan ke kamu, aku janji, aku akan berubah. Aku akan perbaiki apa yang perlu aku perbaiki. Dan keinginannya untuk berubah itulah yang membuat dia menolak putus darimu. Saya kira teman-teman, kita perlu memberikan kesempatan, menghargai. Apalagi kalau ternyata kita juga masih sayang. Apalagi kalau ternyata kita masih ada perasaan sama dia. Kasih dong kesempatan kalau dia mau berubah. Tapi kalau kamu dapati gitu lagi, besoknya gitu lagi, ya berarti dia doyan melakukan kesalahan. Tapi kalau dia mau berubah dan ternyata dia berubah, ayo dong kasih kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan mengapa dia menolak putus darimu adalah dia tidak bisa menemukan yang lebih baik darimu. Nah, kalau ini, khusus yang ini, yang ketiga ini, ya ini terserah kamu. Ada memang orang kayak gitu, karakternya gak baik. Jadi orang yang kita putuskan ini, kita putusin dia karena karakternya gak baik. Tapi dia menolak putus dari kita hanya karena tidak mendapatkan yang lebih baik dari kita. Kan orang ini gak bener. Berarti kalau dapat yang lebih baik, ya kita dilupakan, kita ditendang.
Nah berarti memang pada dasarnya nggak baik. Jadi saran saya, kalau kamu dapatnya begini ya terserah kamu mau lanjut apa tidak. Tapi kalau saya disuruh memilih ya saya tinggalin. Ngapain punya pacar yang model seperti itu, punya hubungan yang seperti itu, yang dia nggak mau putus hanya karena nggak menemukan yang lebih baik. Kalau ketemu, udah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, alasan mengapa dia menolak putus darimu adalah dia tidak ingin melihatmu dengan orang lain. Ya ini juga ada beberapa alasan dan pandangan. Dia tidak ingin melihatmu dengan orang lain. Bisa juga dia udah punya pacar baru, atau dia punya gebetan yang baru. Hanya dia nggak rela kamu ke yang lain. Jadi maksudnya apa? Maunya apa ini orang? Udah punya gebetan baru, udah punya pacar baru, tapi nggak mau kamu dilihat dengan yang lain. Ah ini nggak bener. Jadi itu juga alasan mengapa seseorang nggak mau putus. Hanya karena nggak mau kamu ke yang lain. Maunya sama dia terus. Padahal dia nggak jaga hatimu. Padahal dia nggak setia. Tapi maunya kamu sama dia terus. Ada yang memang kayak gini, nggak bener, nggak beres. Jadi kalau kamu dapat begitu ya tegas saja. Ya, dia tidak ingin melihatmu dengan orang lain. Ya bisa juga ya karena memang dia benar-benar sayang, benar-benar cinta, dan dia nggak ada jalin hubungan ke orang lain, tidak ada dekat orang lain. Tapi karena dia sayang, karena dia cinta, dia menolak putus. Dia nggak mau melihatmu dengan yang lain. Jadi saya nggak tahu dia ini yang mana. Teman-teman yang harus nilai apakah dia yang udah dekat dengan orang lain, udah punya pacar orang lain, hanya karena nggak mau kamu dekat dengan orang lain, dia nolak putus. Atau yang kedua ini, dia nggak ada dekat dengan orang lain, tidak ada pacar dengan orang lain, dia masih sendiri sejak kalian putus, tapi dia nggak mau putus karena memang dia betul-betul sayang sama kamu, benar-benar cinta. Dia yang mana? Alasannya yang mana? Nah itu yang perlu dicari tahu. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima adalah alasan mengapa dia menolak putus darimu adalah masih berharap banget denganmu. Dia masih cinta banget sama kamu. Dia masih mau memperbaiki hubungan yang sudah bermasalah ini. Nah kalau ini, ya pesan saya teman-teman muda, kasihlah kesempatan. Orang dia masih berharap banget. Ya kalau ternyata kamu juga masih cinta sama dia, kamu masih sayang sama dia, kasihlah kesempatan. Ya kalau lain cerita kamu udah gak ada perasaan lagi, udah gak cinta lagi, ya apa boleh buat. Tapi kalau kamu ada perasaan, ya kasihlah kesempatan. Itu yang kelima, masih berharap banget denganmu. Nah kemudian yang keenam, alasan mengapa dia menolak putus darimu adalah keluarganya dan teman-temannya masih sangat mendukung supaya kalian bersatu kembali, tidak putus. Jadi setiap kali dia pulang ke rumahnya, mamanya, papanya masih mengharapkan kalian seperti yang dulu. Dan itu yang membuat dia gak mau putus sama kamu, karena dia gak mau mengecewakan orang tuanya. Apalagi teman-temannya juga mendukung supaya kalian tetap menjalani hubungan. Dan ini seringkali jadi alasan, sering banget jadi alasan kenapa seseorang gak mau putus. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, alasan mengapa dia menolak putus darimu adalah malas untuk memulai yang baru dengan yang lain. Artinya dia mikir, aku udah 5 tahun nih jalan, udah 7 tahun, terus tiba-tiba putus. Udah malas banget lagi mau jalin hubungan lagi, mau kenalan lagi, mau ini segala macam. Kadang-kadang ini juga jadi alasan malas kenal yang baru, jalin hubungan yang baru, sehingga dia menolak putus darimu. Nah pertanyaan saya, waktu dia malas memulai hubungan yang baru dengan yang lain, pertanyaannya gini, dia berubah nggak? Karakternya lebih baik enggak? Kalau karakternya tetap buruk, gak berubah,
ngapain kamu balikan sama dia? Tapi kalau dia berubah lebih baik, dan dia juga malas dekat dengan yang lain, maunya sama kamu aja, ya kamu juga ada rasa sama dia, kasihlah kesempatan. Tapi kalau dia nggak berubah, ngapain? Tambah-tambah buang-buang waktu lagi. Ya, nah saya berharap 7 alasan ini bisa membantu teman-teman muda untuk kemudian memutuskan apakah memberikan kesempatan atau tetap mengakhiri hubungan tersebut. Dan saya berharap ini dapat membantu teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.